di blok Pongkeru, sedangkan 2 blok lagi yaitu blok tambang nikel di Lingke Utara dan Bulu Balang, PT SCI akan menggandeng perusahaan lain dalam pengelolaannya nanti. Pengelolaan blok tambang XPT PAL ini menjadi sejarah buat pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kabupaten Luhut Timur, di mana akhirnya memiliki blok tambang untuk dikelola. Pejabat Gubernur Sulsel, Prof. Sudan Arif Fahrullah mengatakan dalam pengelolaan blok tambang ini, yang terpenting adalah bagaimana agar blok tambang ini bisa membawa kesejahteraan Sulsel pada khususnya Luhut Timur dan terkhusus untuk masyarakat Indonesia, sehingga tata kelolanya harus dibangun agar Grand Mini berkelanjutan. Wong lanang yen duwe bojo biduan, kudu bisa sabar ora cemburuan. Yen tansah sujangan lan kerep uring-uringan, ora mokal buta anggone bebayan. Pancen gaweane dadi artis panggungan,
Kabaratna Pro 4. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4 Patolo Pamasarang, makanan tradisional khas Toraja yang dikenal dengan bumbu hitamnya yang unik, dibuat dari buah pangi atau kluwek. Hidangan ini sering dihidangkan dalam upacara adat Toraja seperti upacara pemakaman dan syukuran. Tidak hanya daging merah, Pantolo Pamarasan juga bisa disajikan dengan ikan seperti ikan mas, belut hingga cumi-cumi. Ciri khas daripada makanan ini yaitu dengan rasa dan aroma kuat dari kluwek. Pamarasan bukan hanya lezat tetapi juga kaya manfaat bagi kesehatan karena kandungan alami dari pohon pangi. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia.
Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kabar pagi obrolan santai kembali hadir pagi hari ini bersama saya Ruslan ya. Dan pagi hari ini terkait dengan isu yang atau berita yang diangkat atau diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan tambang yang tentunya akan Pemprov Sulsel kelola bersama dengan pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Nah, hal ini berkaitan dengan berita yang sempat diturunkan ini sahabat budaya berkaitan dengan Pemerintah Provinsi melalui PT Sulsel Citra Indonesia akan mengelola blok tambang ex PT Pale. Dari 3 blok tersebut, 2 diantaranya akan menggandeng perusahaan lain sehingga nantinya bisa meningkatkan keuntungan. Dan tentu ini menjadi hal yang menarik karena selama ini tambang yang cukup terkenal yaitu PT Pale, kemudian kali ini Provinsi Sulawesi Selatan bisa mengelola sendiri nantinya untuk mengelola blok tambang yang merupakan ex PT Pale. Tapi kalau terkait dengan berita ini sahabat budaya, saya ambil sedikit dari sisi kearifan lokal ya. Ada Pasatoriolo Makada alai CDE risesena engkai mapedeceng sampai yangi maiga risesena engkai maiga makasolang. Jadi ini pasan orang-orang dulu ini tentu bisa dijadikan juga sebagai bagian daripada salah satu hal yang penting untuk mengambil kebijakan ya. Jadi ketika pemerintah ingin mengambil suatu kebijakan tentu menimbang-nimbang dulu sesuatu sebelum memutuskan. Terkait dengan rencana nanti PT Sulsel Citra Indonesia atau Perseroda milik perusahaan Provinsi Sulawesi Selatan ini akan mengelola blok tambang ex PT Pale. Kalau dulu mungkin PT Pale mengelola 3 blok tambang ini, kemudian setelah mungkin akhirnya kontraknya selesai, maka mungkin tidak diperpanjang lagi sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk mengelola sendiri tambang ex PT Pale ini. Nah, menurut sahabat budaya bagaimana menurutnya nih? Apakah nantinya ketika dikelola oleh pemerintah justru akan membawa kebaikan bagi masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan, lebih terkhusus lagi masyarakat di Luwu, karena ini di Luwu Timur ini adalah tempat lokasinya dan tentu harus juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika itu lebih banyak manfaatnya dan mendatangkan kebaikan, maka itu justru lebih baik lagi. Tapi kalaupun sedikit tetapi itu membawa kebaikan juga harus diambil karena nang setori lota maka tarik cedek mak barakamu. Artinya sesuatu hal yang diambil kebijakan oleh pemerintah tentu harus berdasarkan pada kepentingan rakyat. Ketika itu membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat, tentu inilah kebijakan yang tepat untuk diambil penjabat gubernur ya, dalam hal ini Prof. Sudan Arif Baharullah. Pengelolaan blok tambang ini nanti terpenting adalah bagaimana agar blok tambang ini bisa membawa kesejahteraan Sulsel pada khususnya Luwu Timur dan terkhusus untuk masyarakat Indonesia, sehingga tata kelolanya harus dibangun agar grand mining berkelanjutan. Dan tentunya terkait keuntungan yang didapat dari pengelolaan blok tambang ini masih dilakukan kajian. Beberapa pendapatan diperoleh walaupun tak menyebut angka di 2 blok yang dikelola, namun tentunya ini akan bisa meningkatkan pendapatan. Terkait dengan 2 blok juga dalam waktu dekat akan segera menentukan perusahaan apa yang akan kerjasama
untuk blok Lingke Utara dan Bulu Balang. Jadi ada 4 perusahaan yang berminat, diantaranya sudah ada PT Latanindo Graha Persada, kemudian Bumi Mineral Sulawesi yang merupakan milik daripada Gala Group, PT Tiran Indonesia dan PT Ivis Deco. Nah, ini tetap ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, mungkin ini perusahaan dalam negeri ya. Kalau tadi itu PT Vale kan mungkin dari luar. Nah, silakan Sobat Budaya, kami tunggu komentarnya seperti apa di 0811 4009 250. Bajina
si Batam paki reso tamat tapu nania sannan ni pusakai. Ibarat seperti sebatang bambu, kita harus bekerja keras secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Boya rikalukua, rikalongkon tak ge noa, ilalam mintu, sikit deka nama lakbang. Carilah di dalam kelapa yang tak berisi. Mungkin isinya hanya sedikit, tetapi cukup. Maknanya, carilah rezeki yang halal dan berkah. Carilah ilmu yang bermanfaat dan aplikasikan serta amalkan untuk kebahagiaan kita, untuk dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, 11 September 2024, RRI genap berusia 79 tahun dengan tema relevan, berdampak dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia Maju. Melalui momentum peringatan hari ulang tahun RRI ini, kami berikhtiar dan berkomitmen untuk terus membuat RRI memiliki arti penting dan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih menjadi media yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebinekaan dan persatuan, serta media yang terus-menerus mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan bangsa. Dan untuk angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia, di tengah peristiwa disrupsi media yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap berkuat diri, adaptasi perubahan ini dengan terus membangun dan memperkuat sumber daya manusia kita, supaya RRI mampu melayani masyarakat lebih baik dan berperan secara signifikan untuk mencapai Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu RRI ke-79. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah percaturan global informasi berbasis teknologi multiplatform, RRI hadir sebagai lembaga penyiaran publik, terus mengudara hingga dirasakan di pelosok Nusantara, daerah pedesaan dan terluar. Saya Firman Hamid Pagara, penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-79 tahun. Semoga Radio Republik Indonesia terus memainkan peran strategis dalam mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat dengan informasi serta hiburan hingga edukasi yang berkualitas dan terpercaya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Main isuannya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia.
Ya, sahabat budaya, kita kembali lagi di Kabar Pagi, obrolan santai Kabar Pagi Baribasa ya. Dan pagi hari ini kita membahas tentang isu tentang adanya rencana pemerintah untuk mengelola tambang yang ada di Luhur Timur ya, dari ex-PT Pale. Dan berkaitan dengan hal tersebut, kita kaitkan dengan Papa Satoriolo, maka dari Toriolo ta ale CDE, risesena angkai mapideceng sampai yang imaigai, risesena angkai maiga makasola. Nah ini menarik sekali, tentu harus dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah sehingga untuk mengambil sebuah keputusan itu berkaitan dengan sisi kemanfaatannya. Jika memang dikelola secara mandiri, tentu dampaknya juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Luhur Timur nanti bagaimana. Nah karena dulu mungkin sebelum dikelola oleh pemerintah, yang mana dikelola oleh perusahaan lain atau perusahaan dari luar, tentu berbeda pemanfaatannya ketika kita sendiri yang mengelolanya. Silakan sahabat budaya, kami tunggu di 0811 400 9250. Nah terkait dengan ini memang Papa Seng ini luar biasa sahabat budaya. Orang-orang dulu mengingatkan kita untuk senantiasa tidak hanya melihat sesuatu dengan banyaknya, tetapi barakahnya juga ya. Jadi ketika ingin mencari sesuatu, apakah itu membangun usaha ataupun melakukan suatu aktivitas yang ingin mendapatkan benefit, tentu Papa Satoriolo ini sangat mengajarkan kita untuk melihat bahwa sebelum kita melakukan usaha itu, kita lihat dulu apakah sedikit ini memberikan manfaat, maka itulah yang diambil. ALCDN krisis nama PDC, artinya biar sedikit, kalau itu memberikan manfaat barak kaki, maka itulah yang diambil. Namun jika sebaliknya maiga ilologa, artinya sampai maiga risesena angkai maiga makasola, ketika itu hasilnya banyak tetapi juga banyak juga mudaratnya atau lebih banyak dampaknya yang tidak baik, maka janganlah diambil pekerjaan itu ya. Seperti itu Papa Satoriolo sahabat budaya, yang sangat syarat dengan makna. Dan tentu sahabat budaya juga mungkin sudah sering dengar Papa Seng ini ya. Tetapi itulah Papa Seng yang masih sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam mencari rezeki. Jadi lai CDE risesena angkai mapideceng sampai yang imaigai risesena angkai maiga makasolang. Silakan sahabat budaya, kami tunggu partisipasinya, komentar di pagi hari ini di 0811 400 9250. Jadi boleh lewat WA juga. Saya terima juga penelpon lewat WA di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kalau misalnya lain telepon yang satu bermasalah, bisa dicoba di 0812 4401 9250. Sekali lagi di 0812 4400 1950. Oke, sembarang sahabat budaya bisa masuki, bisa lewat WA juga. Kami tunggu partisipasinya. Ale CDE risesena engkai mapideceng sampai yang maigai risesena engkai maigato makasolang. Jadi begitu makna daripada Papa Seng ini, bahwa melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan, dilihat dulu. Kalau misalnya sedikit tetapi banyak membawa kemanfaatan atau kemaslahatan, maka itulah yang diambil. Tapi ketika banyak mendapatkan keuntungan tetapi maigato makasolang, artinya banyak merusaknya, maka disingkirkan. Nah itulah papasan atau nilai-nilai yang ada di dalam papasan tersebut. Kami tunggu sahabat budaya di 0811 400 9250. Sana ni dan aku lama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudanari Fakrullah, penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini saya turut bangga dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kelahiran yang ke-79 Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita, kecintaan kita semuanya. Tentu ini merupakan usia yang sudah sangat dewasa untuk sebuah institusi yang karya nyatanya tidak diragukan lagi. Radio Republik Indonesia turut membesarkan bangsa Indonesia. Dan ke depan informasi-informasi akurat, informasi-informasi relevan dari Radio Republik Indonesia tetap ditunggu oleh masyarakat, khususnya yang di Sulawesi Selatan. Dan saya berharap, mari terus kita jaga suasana sejuk di Sulawesi Selatan, suasana damai dengan informasi-informasi yang akurat, yang menyejukkan dari Radio Republik Indonesia Makassar dan di Sulawesi pada umumnya. Salam hangat dari saya, sekali lagi selamat ulang tahun, salam sehat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Selatan, naik pinisi pulang kerja di Pantai Losari makan palu basah. Selamat hari ulang tahun RRI ke-79. Semoga sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Dia pak nama
Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih sayang. Kini sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli? Ya, sahabat budaya, sudah 45 menit berlalu dari jam 7 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menunggu partisipasi Anda di 0811 400 9250. Jadi, ini kita berbicara tentang Papaseng, Toriolo, Alexi dari Sesena, Angkai Mapidicing, sampai Angin Maiga Risesena, Angkai Maiga Makasolang. Jadi, Papaseng ini syarat dengan makna sahabat budaya bahwa orang-orang dulu ternyata banyak memberikan nasihat-nasihat kepada kita untuk senantiasa memperhatikan bahwa segala sesuatu yang kita ingin lakukan sedikitnya itu mendatangkan kebaikan dan harus menolak yang apabila banyak itu mendatangkan kebinasaan. Artinya apa? Mengambil sesuatu dari tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk juga perbuatan mapasitinanya atau kepatutan. Jadi kewajiban yang dibaktikan memperoleh hak yang sepadang merupakan suatu perlakuan yang patut dan banyak atau sedikitnya tidak dipersoalkan oleh kepatutan atau kepantasan dan kelayakan. Bahkan dalam sambungan Papaseng ini tadi bahwa balanca menemui waramparamu abene menemui ia kia aja mupaloi medalam anrengi bagi labamu. Jadi artinya apa? Peringatan para pedagang juga, yaitu pengusaha, dalam menggunakan hartanya tidak berlebihan sehingga kehabisan modal dan membangkrutkan usahanya. Jadi boleh kau belanjakan bendamu
dan pakai untuk beristri, namun jangan sampai engkau menghabiskan modal dan lebamu. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Jadi papa sepasang ini kayaknya lebih mengarah pada bagaimana memberikan pesan kepada kita bahwa di dalam memulai usaha atau melakukan suatu aktivitas yang ingin tentunya kita lakukan, harus mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal tadi ini, bahwa ALCDR risisena angkai mapedeceng sampai mega risisena angkai makasolang. Jadi biar sedikit, yang penting lancar, berkat, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada banyak tetapi tidak barakah sahabat budaya. Jadi ini menarik sekali papasan ini karena mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam mengelola satu usaha kita. Jadi harus memperhatikan nilai-nilai kebaikannya daripada apa yang kita lakukan. Kita coba terima dulu, sudah ada mau menelpon ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bari Basa. Iya, Bari Basa dari Puan Amrang. Kosiwa. Kosiwa makokwe. Kok kasih iya. Age zaman-zaman tuh Kosiwa. Makoteng. Makoteng? Anu curu eko selo. Oh, sapa bale? Baje. Apa itu? Maksudnya? Anu karena sangat tahu karang-karang, ada karang-karang. Oh, jadi to curu bae. Magala ki curu di Pongamrang? Magala to ki wasa curu. Gede to madarima sampai ki ada dewata ko ada ki curu. Itu kalau pergi mencari, apa namanya dicari kalau begitu? Karang koteng kebulean kalau bulete koteng. Oh, di sungai di, bukan di laut. Jadi ternyata mereka itu menerima tasanu ta 40 liter itu harganya 1 liter itu 5.000. Jadi menerima mereka pulang mada tu sebut yang sekali gustur, tapi mitaki nak soalnya kalau biasa tak perlu jaki lebih nak menre. Menre to ni, bang we pasak we. We pasan di. No, nonna we to nonna to na. Ini betul menurut kita sih ay. Sama aja sungai. Ini narwasang. Jadi ini berkaitan dengan pepasang yang kita bahas ini. Kadai ALCDR yang karisena sama PDC sampai mega rengkai makasolang. Nah, kalau misalnya tadi pertimbangan resikonya ini ya sungai enaseng pangamrangnya lesapa makar. Menurut tak bagaimana itu mempertimbangkan sesuatu untuk melakukan pekerjaan itu bagaimana Pak Pengembarang? Kalau menurut saya itu papasan itu memang sangat bagus, artinya sangat disembangkan kita sebagai manusia, karena walaupun misalnya sedikit yang penting halal. Seperti saya ini saya lakukan kan, artinya memang berisiko tapi yang penting halal. Nah, karena di sungai itu kan banyak risikonya, mana ada ular sawah di bawah, ada yang bos-bos misalnya penjaga sungai yang banyak yang giginya kan. Kalau di sini kan kita tidak bisa menyebutkan namanya, kalau di sini kita panggil di sini menghargai mereka sebagai puan nenek. Jadi artinya tapi risiko yang tetap kita jalan, yang penting itu yang kita lakukan itu pekerjaan halal begitu. Walaupun sedikit yang penting bermanfaat, walaupun banyak atau tidak bermanfaat. Betul, karena ada juga orang begitu sebentar sekali jina dapat uang banyak, tapi sebentar tong habis karena betul. Misalnya terjerumus dengan judulnya sebentar dapat, sebentar juga habis juga. Misalnya main judi atau bagaimana. Kalau saya itu pada saya walaupun sedikit tapi yang penting halal. Begitu. Dikumpulkan demi sedikit untuk kebutuhan rumah tangga saja, kebutuhan keluarga. Semampuan yang penting ada pekerjaan. Jadi walaupun resikonya sangat besar. Isalnya dari ekowela pajak sejolo madar tak wela magalung. Mana ko wela masanya makoratoni je bale ang patulian. Kita juga sih jual masa-masa tu. Koteng-koteng ini barusan saya dengar itu makoteng-koteng. Barusan saya dengar itu makoteng. Ini apa koteng mamilo tano tercoba ini 5 20 liter nyampe tuluan.
Ero balik-balik aga lure ka. Ya terbentuk seperti itu ambo, seperti kalau misalnya seperti batu tuh kalau direbus itu langsung terbelah kulitnya. Oh, makro dicompa-compa. Terbelah kulitnya baru seperti kalau itu isinya itu hitam itu ada isinya seperti hati ayam itu isinya. Iya. Oh iya. Biasa. Biasa bengi balu ke warna bolong pada lihat na HTW to hatena manu mau bolong. Iya. Mega ada madar itu. Na balu ko kan duan rupa yang kata nasa cek luba tapi aku tahu tian bang beritasinal tahu. Ya. Tuh bermuluk tahu sero ya man pada bermatana jambu matana buka bayangkan aku bahasa tapul itu seru mata nangis. Tapana luar biasa deh. Iya. Tapi aku boleh buang sabar. Kau tahu sabar yang penting halal dan bawa aja. Coba dikira maka ada sombong maka ada pekerjaan atau yang penting rekening macam yang kita rekening macam duit itu bahaya prinsip itu. Intinya itu namo cek diajar maka dari saper mega eko. Tapi maka seorang. Iya betul. Oke, boleh Ambo lanjut tugas sehat selalu Ambo. Telepon itu tetap jaga udara. Iya. Terima kasih Ambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pole Ponda itu luar biasa ya. Jadi sahabat budaya ada motivasi tadi kita dapatkan dari sahabat budaya kita di Pongamran. Artinya kalau dilihat dari pekerjaan resiko dari pekerjaan luar biasa tetapi halal ya. Nah, itu dapat kita lakukan karena memberikan manfaat jauh lebih bermanfaat itu cedek tetapi beraka daripada mega dia nak beraka ya harga maka seorang membawa kita ke binasaan kayak tadi mendapatkan uang dengan cara judi online dengan cara tipu-tipu orang memang gampang pekerjaannya tapi akan juga mendatangkan kebinasaan. Assalamualaikum. Oke, sayang sekali terputus. Dicoba kembali sahabat budaya di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Jadi silakan. Halo. Assalamualaikum. Bari bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok. Iya, dari siapa dan di mana? Pak Yahya ini di Pangkajen Pak Mbok. Pak Yahya di Pangkajen. Pangkep ya, Pangkep. Iya di Pangkep. Oh, alhamdulillah. Iya. Oke, ini kita bahas tentang Papa Satorio loh. Ale CD engkai risesi nama PDC sampai yang mega engkai mega to makasolang. Oh iya. Kebetulan ya roh moto aku riolo di Pandang Mbok. Iya. Ya alena kasih imam desa rodo. Imam desa. Tapi si aga na masuk sekolah yang motoro palalongan nero apa kawinnya. Masya Allah luar biasa di. Iya. Tapi alhamdulillah si aga na berhasil. Dia kan opo monya Mbok. Iya. Tapi alhamdulillah. Iya. Berhasil semua amureku kasih. Dengan cara pendapat ero anu terkena tumat nenekku rohanya imam desa saja di kampung. Iya, baru memang bukan imam desa yang diangkat oleh pemerintah, dia artinya dari masyarakat. Gajinya istilahnya gaji ya dari masyarakat. Itu ero gaji nakong ka untuk kawinnya atau merombok. Ya, kan beda itu yang kasih kawin dari KUA itu memang ada gaji pokoknya, tapi kalau imam desa Periolo dia sang KUA tahun 80-an Mbok ro alena termasuk alena imam PPN. Iya, tomar kasih palalongan nero nakko kakuk kawin. Ya tomar kasih apa mana ki di masuk surang ro. Masya Allah luar biasa di. Alhamdulillah. Iya. Berhasil semua kasih ya ro. Jadi anak-anak namanan. Itu terbukti apa yang dikatakan orang dulu. Namo cedek ma barakamu ya alai cedek di sini kema pedecing. Tapi ada juga orang kaya bapaknya orang tuanya tapi mungkin pekerjaannya tidak mak baraka ya akhirnya juga anaknya tidak ada yang sukses.
Banyak juga kejadian seperti itu kita jumpai. Tapi yaro kapapasan nambau katanya maka dari ajak na nusapai mai gay. Ya. Namun cede nako kamu barakana boleh dikuangi. Insyaallah ya nare tu mato mampam tadi mata aja mato. Teoloran na karena asap pernah lihat atau nggak tadi di lalan Melino yang buat. Iya. Dengan siapa tadi ditangkap? Pak Yahya ditangkap. Oh iya Pak Yahya. Daerah mana ini Pak Yahya? Di belakangnya kantor bupati ini. Oh di kota berarti. Iya. Dalam matahari ini. Iya. Dekat berarti baku dekati dengan ini ada RD Mangka juga di situ. Mulai mau masuk. Insyaallah iya. Nah kebetulan di waktu aku di Jepang dan di Jalan Baru kan alena tomato aiman TPN Oh si kampung Pak Jono, barangkali Pak Jono tahu ini. Jangan-jangan Pak Asus sudah nyata itu termasuk keluarga kapan itu. Iya. tapi lupain apa mai tanah kasih dewu Ciruntung. Iya. Kebetulan sama posisi sama aktivitas penjahit juga sama-sama. Iya. Mudah-mudahan nang kalinya ya sudah ngaso ya. Iya. Kebetulan keluarga itu ya. Oh iya. Kodor kapan Bo? Wala sekedar informasi anu natomato ariolo Bo. Iya. Memare sehaki Pak Joki jam saya ilal nih. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah 2 penelpon ini menginspirasi semuanya ya bahwa apa yang dikatakan orang dulu ini benar apa adanya. Bahwa kalau dilihat dari sisi pekerjaan, tapi alhamdulillah bisa mencukupi. Tapi ada juga kadang pekerjaannya luar biasa, tetapi kayak tidak cukup. Baik, sahabat budaya, sebentar kita akan lanjut. Kita hadirkan dulu Kabaratna Pro 4. Selepas Kabaratna Pro 4 kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dan nanti Anda bisa bergabung di 0811 400 9250. Kabaratna Pro 4. Sisemba merupakan tradisi secara turun-temurun masyarakat Toraja sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen. Tradisi ini dimulai dengan tarian Mak Galuh, di mana warga menampilkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Selain ada Mak Lambu, yaitu aktivitas menumbuk padi bersama. Acara ini juga diwarnai dengan wejangan dari tetua adat mengenai aturan bertani. Tradisi puncak Sisemba adalah adu kaki, di mana pria berusia 15 tahun ke atas beradu kekuatan kaki secara berkelompok. Ini melambangkan kebersamaan dan kekuatan komunitas. Tradisi ini terus hidup sebagai warisan budaya Toraja. Demikian Kabaratna Pro 4. Tak pernah berhenti, tak juga setia.
jali ya joget-joget. Amakara aseng kawa na cini deng jali joget. Hey 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 deng jali. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat, salam bahagia. Kami Jaya Dinas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan bangga mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-79. Semoga di hari ulang tahun yang sangat luar biasa ini, RRI senantiasa tampil menginspirasi Indonesia. Dari pelosok desa, dari berbagai macam tempat-tempat yang ada, kita tetap berharap bahwa RRI dengan motonya sekali di udara, tetap di udara, dan mampu menginspirasi Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga RRI tetap jaya, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Jufri Rahman, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-79, tidak terasa dalam usianya sudah cukup matang tersebut, RRI telah memberikan informasi, hiburan, dan berita yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. RRI senantiasa menjaga netralitas dan independensi dalam setiap konten yang dibuatnya, khususnya dalam menghadapi kontestasi politik yang terjadi di seluruh Indonesia. RRI diharapkan terus berbenah diri dan bisa adaptif dengan kondisi yang demikian dinamis terus berubah. Dan saat ini dengan konsep multi platform, RRI telah tampil dengan beragam program yang bisa diakses melalui RRI Digital. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-79. RRI menginspirasi Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Selamat. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online. Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik "Jok meong, jok bikul", pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
Pagi Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kembali lagi di Kabar Pagi, obrolan santai Baribasa. Silakan yang masih ingin bergabung sahabat budaya. Kami tunggu kebersamaan tadi pagi hari ini ya. Silakan di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kita masih membahas tentang papasang toriolo ya. Ale cede risesena angkai mapediceng sampai yang imaigai risesena angkai maiga makasolan. Ini luar biasa papasang toriolo ini sahabat budaya, mengajarkan kita tentang mempertimbangkan segala sesuatu sebelum kita melakukan pekerjaan itu. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun, usahakan paling tidak melihat dulu sisi kebaikannya ya. Artinya apakah yang kita lakukan itu dengan cara yang halal atau tidak. Jadi kalau tidak bagus, berarti kita jangan sampai melakukan kegiatan itu. Baik, saya masih tunggu partisipasinya sahabat budaya, baik lewat telepon, ada juga mungkin yang lagi mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital, karena saat ini juga kita live di RRI Digital. Anda bisa menyaksikan, bukan hanya mendengarkan audionya ya, tetapi bisa menyaksikan secara langsung di RRI Digital. Anda bisa komentar di sana sahabat budaya, di kolom komentar chatnya Pro 4 RRI Makassar. Selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin menyaksikan lewat streaming RRI Pro 4 melalui fanpage atau melalui streaming ya. Oke. Selamat pagi juga untuk Pak Marsuki Yusuf, ini banyak komentarnya juga. Tadi malam dia ikut gabung di RRI Digital ya. Oke. Kemudian ada Ina, salam untuk seluruh pendengarnya Pro 4 tanpa terkecuali. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa Lekele. Iya, dari RD Mangka tadi. Ada tetangga tak Mangka tadi dari Pangkep juga. Siapa namanya? Yahya, Pak Yahya. Ternyata dia di belakangnya kantor bupati. Kalau kita kan sebelum kantor bupati rumah tadi, kalau dari arah Makassar. Iya. Kalau dia pas di belakangnya kantor bupati. Apa profesinya, Bu? Taylor. Jahit. Oh ya, kapan ya? Nigar. Yahya Demak Bunga kapan? Barangkali. Karena yang saya tahu itu gitu. Ada tahu tuh, Ustaz Toto. Oh, Ustaz Toto. Memang karena tadi imam memang orang tuanya dulu imam. Itu dia cerita bahwa dulu itu gaji imam tidak seberapa, tapi alhamdulillah bisa menghidupi keluarga. Ale CD yang kayak sisi nama PDC. Iya, kenal aja itu. Salam kenal Pak Yahyadi dari asisten imamnya Masjid Nurul Fatah. Oh, sama-sama imam Pak Ale ini. Bagaimana nih aktivitas yang kita lakukan ini? Artinya mau barakat tuh. Masa menjadi imam masjid itu tidak sembarang. Artinya begini, Bu, ya itu yang mengikutkan dinamanya biasa tuh ya bisa dimanfaatkan. Iya. Kan ada tuh biasa itu di bulannya tuh di Iran. Jangan tersinggung ya. Gimana menurut ini Papa Satoriolo ini? Ale dari sisi nang kema pidicing sampai yang imai dari sisi nang kema kasolang. Bagus sekali tuh ya. Artinya kalau CD nama Baraka itu ada, tidak bisa diragukan lagi. Iya. Tapi yang perlu dibahas ini imai nama Baraka. Ya, para lu lebih kanjana kesina ya ko megai
Mak Barakat Topi. Ya, Barakat. Kenapa saya angkat ini, Mbok? Kemarin kan peringatan di sini hari Senin. Peringatan Maulid tuh. Iya, ada Maulid ya. Ya, ada Maulid. Artinya biasa setiap tahun itu kena ember sih. Alhamdulillah dapat juga. Dan kali ini ya ukurannya agak lebih besar. Ya. Oh. Artinya mega. Iya. Nah, tapi yang menjadi masalah, nako calaleko imandre. Silada. Ya. Nah, sampai sekarang ini masih ada tuh telur 3 itu di butri. Dengeran ya maka dekat pegang hari boboho kasih nang. Iya narosannya. Oh, coba na wani Jumapi na mekali selo kampo kon ni Jumai wani satu. Tapi pasti ko itare mani mawari betul. Ya itulah yang menjadi masalah. Berapa kali panaskan itu. Dikirimkan tetangga. Bikin juga deh. Disimpan mawari. Mau dibawa ke RRI jauh lah. Megang batu ongkos sok kirim. Iya. Makanya ini solusinya nih bagaimana ini bisa dipadukan nih antara Mega sama Baraka. Wah, ira sina sapa tahu ya Pak Angka Rio lo pasan kada cek de na sama Baraka. Tapi mangko ko ana nae melu na sapa Mega nak Baraka to. Apa Angka tuh Mega dia nak Baraka. Dengan cara-cara yang tidak baik. Iya. Artinya saya persoalan itu yang saya dapat kemarin tapi dan bagaimana caranya ini kalau Mega nak Baraka. Ada dibahasnya, Bu? Iya, itu minta di Papasang Torioloa. Karena ini kan ada kaitannya dengan berita tadi yang diturunkan di Pro 1 di pemberitaan bahwa rencana ini tahun pemerintah provinsi meloi malai tangani ro PT Vale. PT Vale. Tambang yang ada di Luwu Timur itu kan dulu dikelola oleh luar negeri. Sekarang ini pemerintah mau ambil itu. Artinya tidak dapat panjang mungkin kontraknya, pemerintah sendiri provinsi Sulawesi Selatan yang akan kelola, tapi tetap menggandeng perusahaan-perusahaan untuk mengelola. Tapi perusahaan itu dalam negeri. Kalau dulu kan dari luar negeri, Mega Inala, itu nak Baraka apa? Apa biasa? Bukan. Yang dipertimbangkan kan pemerintah, artinya tujuannya yang diambil alih supaya nanti bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat Luwu Timur dan di Sulawesi Selatan, kesejahteraan begitu. Saya kira bukan kalau dulu kan itu PT Inco yang kelola. PT Vale toh, PT Vale. Oh sebelumnya PT Inco baru PT Vale. Iya, PT Inco baru PT Vale kan dari luar. Kalau menurut saya pendapat saya begini, kalau misalnya putra daerah dalam hal ini bisa, ya kenapa kita tidak ambil alih? Ya. Tapi yang punya skill lah. Ya, punya skill. Kan banyak tuh perusahaan itu dalam negeri yang berkompeten toh. Yang bisa mengelola itu. Iya. Tapi jangan sampai juga yang terjadi di sampai dulu ini PT Freeport. Kan di sana kan ceritanya dulu mau artinya mau dikembalikan ke mintanya apa putra daerah itu dikembalikan ke dalam negeri. Tapi yang menjadi masalah kan skillnya mereka kan bukan namanya masih diragukan. Iya. Ya, jadi jangan sampai kita kelola baru artinya mencari keuntungan akhirnya yang pilot yang kita dapatkan tuh. Ya, itu dia. Jadi disinilah perannya pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan ini tadi, bisa menjadikan acuan Papasan Toriolo ini. Artinya ambil atau tidaknya itu tergantung dari kebijaksanaan dari pemerintah menilai bahwa bagaimana nih kalau kita kelola sendiri ini bagaimana manfaatnya kalau diserahkan kembali ke PT Vale atau gimana. Iya. Kalau saya pribadi begini, kalau memang ada pemerintah perusahaan dalam negeri yang gitu ya saya kesempatan. Iya, karena sudah ada beberapa memang menawarkan diri itu dari dalam toh. Sudah ada banyak perusahaan, ada Latanindo, Graha Persada, ada Bumi Mineral Sulawesi, ini punyanya Kala Group, ada PT Tiran Indonesia, PT Ivis Deko. Itu kan anu dalam negeri semua yang mencoba untuk menawarkan diri.
kerjasama. Iya, apa lagi kalau memang sudah ada memang begitu. Saya juga bersedia ini tadi di logistiknya mas saya. Bagian logistik. Saya bagian penyiaran namu. Bagian penyiaran. Siapa tahu bisa ya panggil Pak Yai jadi imam lagi di sana. Siapa tahu butuh untuk kasih papa ke karyawan menyampaikan menyiarkan toh. Oke Pak Lembok. Makasih banyak kata. Selamat kita jaga jaman mata. Sekali lagi bilang andainya dekat yang ini bobo. Ternyata dah berarti. Iya. Oke Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Daimangka di Pangkep juga ya. Wah, sudah 2 penelpon dari Pangkep ini. Ada Pak Yahya tadi juga dari Pangkep. Ternyata kenal jadi kayaknya di Pak Yahya. Daimangka. Dekatnya Masjid Haji Andi Mbak Yulianti ya kalau nggak salah. Rumahnya Daimangka. Oke. Silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Selamat pagi untuk seluruh pendengar kita juga yang mendengarkan lewat streaming ya, menyaksikan lewat RRI Digital. Jadi kalau Anda buka aplikasi RRI Digital sahabat budaya, Anda bisa nanti melihat seperti penampilannya di media sosialnya Pro 4 di fanpage-nya. Jadi tidak hanya sekedar audio, tetapi Anda bisa menyaksikan gambarnya atau visualnya. Baik, kami masih tunggu penelpon selanjutnya sahabat budaya di 0811 400 9250. Sudah jam 8:28 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita masih tunggu partisipasinya sahabat budaya yang lain. Masih ada waktu setengah jam ya untuk komentar di acara Baribasa pagi hari ini. Assalamualaikum Baribasa. Waalaikumsalam Baribasa. Selamat pagi. Pagi juga dari Dembaji. Dan tidak pernah jelek namanya, selalu Haji. Iya. Oke. Nama adalah doa tuh Mbok. Nama adalah doa, betul. Iya. Ali Cide engkai ma PDC. Iya. Nama adalah doa. Ucapan adalah doa. Iya. Makanya tuh Nabi bilang orang biar marah bagaimana kisah manat apa yang dibilangi ini dan itu karena itu adalah doa. Betul. Ya. Kalau Nabi lagi kasih ceramah ada biasa mama, ibu-ibu, mama orang tua marah sama setang tapi itu anak setang kita setang berarti anak setang berarti sama-sama kita jadi itu ucapan adalah jadi betul itu kalau marah kisah mana baik mau tanya kaki atau bagaimana kan supaya doa saya itu ucapan saya itu berupa doa sama dia ya kan jadi itu barang dan pekerjaan juga itu kita perlu syukurin buat walaupun bagaimana bentuknya kita harus alhamdulillah saya masih bisa kerja, sedangkan orang di luar sana butuh pekerjaan apapun itu dia tidak bisa, sedangkan saya bisa kan. Walaupun itu tidak terlalu banyak imbalannya, tapi kita perlu syukurin jadi tidak usah bilang tidak mau aja deh kecil sekali kan orang sekarang datang toh ada sedikitnya gaji baru begini kan. Nah itu biasa ambil jalan pintas, pergi main judi online, pergi pokoknya mengerjakan sesuatu, mencari uang sebanyak-banyaknya tapi tidak memikirkan keberkahan. Ya hal-hal yang apa sebab dan akibatnya. Dan biasanya itu kalau ada seperti itu Mbak, itu kan biasa ada tuntutan dari keluarga kan. Banyak sekali maunya itu yang di rumah. Makanya itu suami tidak napikir nih. Siapa itu yang di rumah? Biasa kan suami toh ibu negara banyak sekali tuntutannya begitu kan. Jadi di sini sebaliknya juga biasa kan istri begini bapak negara juga banyak tuntutannya jadi biasa itu ada begini begitu jadi yang disalahkan suami tak kalau kena apa atau istri tak karena tuntutan tak terlalu banyak ya kan. Jadi kalau dibilang hal-hal seperti itu harus saling mendukung orang bahu membahu. Bagaimana kalau umpama pasangan tak ada kesusahannya kita perlu bantu, bukan karena bantuan apa ucapan lah supaya dia bisa tenang apa. Jangan bilang ada masalahnya justru kau lagi semprot kita tambah kacau itu pikirannya ya kan. Jadi kita tuh perlu tuh pasangan tak apapun itu dibaik-baiki, kasihan kalau dia lagi ini ya kita
sport dengan kata-kata yang baik, sehingga dia juga merasa terhibur. Oh, ternyata masih ada yang dukun Kak dari belakang, buat Ya. Tapi kalau dia Tommy kodong ini, lu tambah nilai kata-kata kasar, biasa media, ternyata kan tidak ada saya yang dukung Kak, tidak ada yang begini, apalagi orang lain, orang dekatku saja seperti itu, apalagi orang lainnya kan. Ya. Jadi di sini tuh kalau dibilang kalau kerjaan apapun itu beratnya, yang penting kita itu bersyukur dan ikhlas, Ambo. Bagaimanapun apapun dibanding dengan rasa syukur, ikhlas, alhamdulillah saya masih bisa bekerja walaupun imbalannya cuma sekian, tapi insya Allah kedepannya bisa lagi lebih dari yang saya dapat sekarang. Cuma begitu yang bagusnya kita terapkan dalam hidup kita, Ambo. Pekerjaan orang tua juga jangan pernah malu mengakui keluarga atau apa, hanya karena kita mau bergaul sama orang-orang. Kita bisa nilai teman yang baik itu, dia bisa menerima kita kaya, miskin, jelek atau apa, dia bisa menerima kita padanya. Itulah teman yang baik. Tapi kalau ada teman itu dia mau berteman sama kita hanya karena kita punya kelebihan, fisik yang lumayan ini, sedangkan kalau kita punya kekurangan dia tidak mau berteman, itu bukan teman yang baik seperti itu, dan perlu sedikit-sedikit kita bergeser, Bo. Begitu sih mungkin saya pendapatku, Bo. Selebihnya saya kurang tahu. Saya melihat sama bunda-bunda atau yang lainnya masuk gimana itu di pendapatnya tentang materi atau tema hari ini, supaya kita bisa lebih tahu foto ke depannya, lebih banyak lagi kita tahu. Ya. Bisa yang buat karena udah gatal geler kumbo. Gatal ki, mau digaru. Digaru apa di? Langsung tahu kadondong beng. Ini di mata. Iya boleh Mbok. Makasih banyak. Sukses selalu, sukses terus, tetap semangat di dalam menjalankan tugas negara, Mbok. Di dan perempat Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih banyak Demaji dari Sopeng ya. Kami bacakan dulu pendengar kita yang sudah komentar di fanpage-nya Perompat. Ada Ibu Sudarsia juga sudah hadir melalui streaming ya. Ada pasannya ini komentarnya. Tunggu dulu. Assalamualaikum Mambo, Bari Basa Papa Satoriolo ini adalah pesan-pesan orang tua dulu kita. Maksudnya lebih baik kita mendapatkan lebih baik kita mendapatkan penghasilan walaupun sedikit asalkan halal, itu membawa berkah bagi kita sekeluarga daripada banyak tapi tidak halal ya. Itu ada resikonya yang tidak diinginkan. Dalam agama juga diutamakan semua yang bersifat halal, artinya dalam hasil kerja itu diutamakan kejujuran dan ketulusan. Terima kasih Ambo Ruslan. Terima kasih juga untuk Ibu Sudarsia. Kemudian selanjutnya ada komentar dari sahabat budaya kita lewat Facebooknya Prompa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa sangat setuju sekali ini topiknya. Kalau ini yang ditanamkan di setiap jiwa manusia, maka di muka bumi ini tidak ada lagi koruptor. Semoga di setiap pemimpin di negeri ini tertanam hati mereka mengenai papaseng ini. Terima kasih Bung Ruslan, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Sando Sam ya, sudah bergabung lewat streaming di komentarnya Facebook Pro 4. Baik sahabat budaya, saya terima lagi penelpon di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Dari. Oh, kenapa langsung terputus? Dicoba kembali ya. Di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250 ya. Ada Indah tadi Dembaji. Siapa lagi tadi tuh yang bergabung baru salam ya, langsung terputus ya sahabat budaya. Dicoba kembali, siapa tahu jaringan yang kurang bersahabat di 0811 400 9250. Ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, jadi nilai-nilai kearifan lokal dalam Papaseng Toriolo ini memang mengajarkan kita untuk betul-betul bijak
dalam melakukan sesuatu kegiatan aktivitas, misalnya mencari rezeki, harus tentunya halal ya. Ini mengatakan bahwa alai cedek risisena angkai mapedeceng. Artinya meskipun sedikit, ketika itu membawa keberkahan atau kebaikan, maka itulah yang kita ambil. Nah, kalaupun ada yang banyak tetapi harus halal juga. Jangan sampai alai megai angkai risisena makasolang, artinya mengambil yang banyak tetapi makasolang. Coba kita lihat saat ini banyak yang kita saksikan, orang mencari yang banyak tetapi tidak berkah, akhirnya membinasakan diri sendiri. Para koruptor sudah mendapatkan banyak gaji tetapi tidak melihat dari sisinya itu, akhirnya dia berusaha lagi untuk mencari yang lebih banyak lagi, sehingga terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Nah, silakan sahabat budaya, kami masih tunggu kebersamaan Anta di 0811 400 9250.
Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban. Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya. Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah. Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah. Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh? Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran. Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antara